Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai menyusun rencana pemasaran secara gerilya dengan cara yang taktis, cerdas, tapi cepat gitu ya. Seperti kapal, seperti pesawat jet, jalannya cepat, gitu ya. Perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwa pemasaran merupakan proses penyampaian barang dan jasa dari seorang penjual dari perusahaan kepada pelanggannya dan meliputi kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan serta mempertahankan pelanggan. Rahasia keberhasilannya, rahasia keberhasilannya adalah pemasaran terletak kepada kepuasan pelanggan. Kemampuan untuk memahami apa yang mereka inginkan itu adalah kuncinya pemasaran. Jadi kalau teman-teman hanya biasanya, kalau saya banyak melihat di story WhatsApp, Facebook, Instagram, cuma men-share foto terus kasih caption minat hubungi sekian, itu tidak akan membuat pelanggan mau gitu ya. Itu beda. Itu hanya itu sekedar memberikan informasi bahwa kita jualan, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang perlu teman-teman catat. Nah, jadi kita harus memberikan pelayanan kepada pelanggan yang puas. Kalau kita biasanya hanya share-share foto produk, sekali-kali kita bisa share-share foto informasi mengenai, misalkan kalau saat ini ya sedang pandemi COVID-19, misalkan kabar mengenai COVID-19 gitu di-share itu nggak masalah. Karena pelanggan merasa, oh seperti ini ya, oh ini. Jadi mereka akan puas, oh terima kasih gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi intinya pelanggan harus diprioritaskan. Kita harus melayani dengan ramah, dengan baik, dengan cepat, tanpa adanya kemarahan dari diri kita sendiri. Memang kalau orang kita menjelaskan pelanggan cuek itu memang menyakitkan, tetapi berusaha kita jangan tampil orang yang seperti mau emosi, bukan. Jangan, caranya seperti itu salah. Kita harus menampilkan tetap ramah, tetap sopan, tetap santun dalam melayani pelanggan, karena itu pelanggan itu merupakan kunci kita dalam meraih kesuksesan gitu. Nah, produk dan jasa yang ditawarkan produk dan jasa yang ditawarkan itu harus memuaskan permintaan mereka gitu ya. Apapun yang kita tawarkan, minimal ketika ada produk baru, kita harus mengetahui harus mencocokkan bahwa produk yang kita luncurkan yang baru itu sudah sesuai dengan keinginan pelanggan gitu. Nah, aktivitas pemasaran harus memberikan pelayanan yang optimal, pelayanan yang prima, pelayanan yang cerdas, yang efektif, yang cepat. Kenyamanan pada pelanggan juga harus diutamakan. Kalau pelanggan nggak nyaman, otomatis nilai bagi pelanggan agar pelanggan mau kembali lagi atau membeli feedback yang positif itu tidak ada. Jangankan positif, negatif yang ada nanti ya. Jadi tetap pelayanan yang prima, kenyamanan yang dirasakan oleh pelanggan harus kita berikan, sehingga nanti ujung-ujungnya pelanggan memberikan nilai bagi kita untuk agar pelanggan itu bisa membeli produk ke kita lagi gitu. Dalam lingkungan bisnis secara global ya, persaingan yang semakin ketat, pemilik perusahaan harus memahami bahwa pentingnya mengembangkan strategi pemasaran yang relevan. Kesuksesan dan keberhasilan hidup perusahaan akan sangat bergantung pada strategi pemasaran kita. Strategi pemasaran tersebut. Strategi pemasaran gerilya meliputi teknik-teknik yang kreatif, berbiaya rendah, dan non-konvensional. Kampanye pemasaran yang sukses juga tidak mengharuskan seorang wirausahawan menghabiskan uang banyak gitu ya, tetapi lebih menekankan pada kreativitas, pada kecerdikan dan pemahaman yang baik mengenai pelanggan.
Memang pemasaran itu, promosi itu menghabiskan biaya yang cukup tinggi. Tetapi kalau kita berhasil memanagenya dengan kecerdikan, dengan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, ya, dengan menekankan kreativitas kita untuk mengetahui apa yang diinginkan sama pelanggan itu, tidak akan memiliki biaya yang tinggi. Maka biayanya akan turun sangat rendah. Gitu. Ibaratnya begini ya. Jika perusahaan besar ibaratnya kapal uap yang membelah lautan, maka perusahaan yang kecil harus bisa menjadi kapal balap yang bergerak dengan lincah, menjadi kapal balap yang bergerak dengan lincah di sekitar, dan kalau bisa kita harus mendahului kapal uap itu, dan juga harus bisa mengubah arah dalam sekejap. Hal ini memang harus kita lakukan, ya, harus kita lakukan menjadi keunggulan perusahaan kecil. Salah satunya, kalau memang kita tidak bisa unggul produk, paling enggak kita harus unggul promosi, sehingga kita bisa membalap perusahaan gede itu. Sewaktu melawan sang raksasa yang mempunyai banyak uang dan sumber daya yang besar, gitu ya. Rencana pemasaran gerilya fokus pada pelanggan, di mana kepuasan pelanggan menjadi tujuan utama pelanggan, gitu ya. Tujuan utamanya adalah pelanggan itu. Tujuan akhirnya mendapatkan keuntungan. Setiap perencanaan dan tindakan perusahaan haruslah memprioritaskan pelanggan. Menurut pakar pemasaran, tujuan utama perusahaan bukanlah untuk mendapatkan laba, tetapi untuk mempertahankan pelanggan, menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Kenapa kita harus mempertahankan pelanggan? Karena dengan menciptakan pelanggan baru itu juga akan memiliki biaya yang cukup tinggi, ya, sehingga kita harus pintar untuk mempertahankan pelanggan yang memiliki loyalitas yang cukup kepada perusahaan, sehingga kita bisa memanagenya dengan baik, gitu ya. Nah, teman-teman juga harus mengetahui perilaku konsumen ketika hendak membeli produk yang mereka inginkan. Ada empat perilaku yang mereka laksanakan. Yang pertama, mereka akan mencari titik permasalahan kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi saya mau jualan di sosial media, otomatis permasalahan saya adalah mempunyai kuota. Masalahnya berarti harus mempunyai kuota. Nah, contohnya seperti itu. Jadi pembeli itu akan menganalisis permasalahan dia terlebih dahulu. Yang kedua, akan mencari informasi mengenai produk itu, mengenai permasalahan titik kebutuhan mereka, gitu. Yang ketiga, pelanggan itu membandingkan dengan produk-produk yang lainnya, yang A atau yang B, jasa A atau jasa B, jelek yang mana dan bagus yang mana. Mereka akan membandingkan, menilai terlebih dahulu produknya. Yang keempat, baru proses pembelian. Di proses pembelian inilah kita harus memberikan pelayanan yang prima, sehingga pelayanan yang prima akan muncul pelanggan-pelanggan baru, gitu. Pelanggan-pelanggan baru atau enggak pelanggan-pelanggan yang lama yang bertahan dengan kita tetap bertahan, sehingga makanya pelayanan prima harus tetap diberikan, sekalipun orangnya cuek, sekalipun orangnya suka marah dan sebagainya, tetap kita harus sopan santun. Yang kelima, kalaupun mereka puas, mereka akan memberikan penilaian. Kalau mereka puas akan dinilai bagus, kalau tidak maka diberikan nilai negatif, dan otomatis tidak akan membeli di toko atau penjual yang sama, gitu ya. Ada 4 hal mengenai rencana pemasaran gerilya. Yang pertama, menetapkan pasar sasaran. Yang pertama menetapkan pasar sasaran terlebih dahulu. Yang kedua itu menentukan kebutuhan dan keinginan
pelanggan melalui riset pasar. Yang ketiga, menganalisis keunggulan kompetitif perusahaan dan menyusun strategi pemasaran gerilya sesuai dengan keunggulannya. Yang keempat, menciptakan bauran pemasaran yang memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan gitu ya. Langkah pertama, kita menyusun rencana pemasaran gerilya adalah mengidentifikasi pasar sasaran atau yang kita sebut dengan namanya target market, yaitu kelompok pelanggan tertentu yang harus dimana perusahaan mengarahkan barang dan jasanya. Ibaratnya jadi kita harus mempunyai STP gitu. Segmenting, targeting, positioning. Segmenting itu segmentasi. Segmentasi ada segmentasi demografi, ada segmentasi usia atau umur ya, segmentasi jenis kelamin, segmentasi psikologis dan sebagainya. Segmentasi itu jadi kita harus tahu mengenai berapa umur yang cocok kepada pelanggan dengan produk. Misalkan saya punya produk sisir ini, segmentasinya untuk orang umur berapa, misalkan umur ini karena besar jadi nggak cocok buat bayi, berarti kisaran umur 10 hingga 50 tahun misalnya ya, atau misalkan sampai 60 tahun. Itu segmentasi usia. Segmentasi jenis kelamin, karena ini cocok buat perempuan dan laki-laki, jadi semua jenis kelamin cocok. Untuk segmentasi demografi itu segmentasi lingkungan sekitar kita. Jadi kita akan rencana pemasaran itu di mana mengenai sisir ini. Misalkan kalau saya sekarang berada di Kabupaten Jombang, berarti saya memasarkannya di Jombang, tidak menutup kemungkinan juga di seluruh Indonesia ya gitu. Segmentasi itu seperti itu. Targeting itu seperti target pemasaran yang harus kita tetapkan. Jadi gini, misalkan produk sisir ini ya, produk sisir tadi segmentasi sudah saya jelaskan. Targetingnya adalah kepada orang yang suka suka dandan, suka rias gitu. Wanita kan suka rias, cocok buat sisir, berarti ini cocok buat wanita lebihnya. Seperti itu contohnya targeting itu. Jadi menargetkan sasar pasarannya gitu ya. Nah, positioning itu memposisikan produk kita kepada konsumen. Jadi misal gini, kalimat apa yang bisa teman-teman ciptakan dan menaruh produk itu di benak pelanggan. Jadi misalkan saya pernah menciptakan produk namanya merak, meja belajar gitu. Positioning saya kalimatnya begini, desain comfort. Jadi desainnya yang yang bisa menyesuaikan, intinya gitu. Sehingga ketika pelanggan hendak membeli meja belajar saya, yang mereka ingat adalah merak. Karena apa? Desainnya bisa berubah-ubah. Intinya begini, positioning itu adalah bagaimana cara kita menaruh produk-produk kita di hati benak pelanggan. Baik itu dengan cara slogan, bisa jadi seperti saya tadi ya, atau dengan cara tagline. Tagline banyak sekali perusahaan yang mempunyai tagline. Contohnya PDAM Kabupaten Jombang, tagline-nya apa? PDAM Jombang maju, 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 misalkan. Nah, itu sebuah tagline yang ditanamkan kepada kita, pada penjual, untuk diterapkan kepada pembeli. Sehingga pembeli merasa, oh PDAM ini yang maju, 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 berarti oh PDAM Jombang. Nah, sehingga mereka harus seperti itu karena mereka akan selalu ingat gitu, produk apa yang mereka cari gitu. Sehingga cocok, sehingga gampang, sehingga mereka ingat gitu. Nah, kalau misalkan gini, jasa ini ya, masih jasa. Saya mau ngirim barang yang kita ingat apa? JNE, Dikip. Dulu yang kita ingat Pos Indonesia. Karena apa? Dulu kalau salah
tagline-nya atau slogannya itu pengiriman cepat. Itu pengiriman cepat. Jadi karena kita mau mengirim dengan cepat, maka yang kita ingat adalah Pos Indonesia dulu. Sekarang sudah ada JNE, sudah ada TV, sudah ada JNT dan sebagainya. Intinya begitu. Jadi teman-teman harus mempunyai cara untuk bagaimana memposisikan produk teman-teman sendiri kepada benak pelanggan agar selalu diingat ketika hendak membeli produk tersebut. Gitu. Nah, umumnya kesalahan pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah gagal menentukan secara jelas pasar sasaran yang akan dilayaninya. Memang saya jelaskan tadi, segmenting, targeting, positioning itu sekilas gampang. Nyatanya segampang itu memang, tapi tidak banyak sekali yang gagal gitu, karena gagal menentukan pasar sasaran yang tepat. Jadi makanya menentukan segmenting, targeting, positioning, teman-teman harus dengan jeli riset pasar tentunya. Itu yang akan dilayaninya tentunya ya. Dalam hal ini, wirausahawan mengembangkan produk baru yang tidak dapat mereka jual karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Itu teman-teman ya. Itu yang pertama. Nah, wirausahawan yang cerdik tahu mereka tidak boleh menghambur-hamburkan sumber daya yang ada. Mereka harus mengikuti pendekatan pemasaran yang lebih terfokus. Itu yaitu yaitu strategi yang digerakkan oleh pelanggan atau customer driven strategi, bukan pendekatan yang digerakkan oleh penjualan atau sales driven approach, gitu ya. Selanjutnya, ini kita harus menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui riset pasar. Seperti yang saya ucapkan tadi, makanya kita harus riset pasar, teman-teman. Jangan asal menjual produk, jangan asal menjual barang kalau nggak melakukan riset pasar. Kita harus mengetahui pelanggan itu keinginannya seperti apa, karena setiap hari itu bisa jadi keinginan mereka berubah-ubah dan tidak menentu. Tidak menentu sama sekali. Bahkan setiap hari, setiap detik bisa berubah-ubah, sehingga kita harus melakukan yang namanya riset pasar. Nah, dalam melakukan riset pasar ya, teman-teman harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi pedoman teman-teman untuk meriset pasar. Seperti siapa pelanggan dan calon pelanggan yang akan kalian sasar nantinya, umur berapa pelanggan Anda, apa yang mereka butuhkan, berapa lama mereka belanja di pasar, ya, mereka itu pria atau wanita, apa pekerjaan mereka, berapa penghasilan mereka, di mana mereka tinggal, model dan gaya bentuk seperti apa yang mereka inginkan, dan bla 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 bla. Itu harus teman-teman bikin list pertanyaannya gitu. Contohnya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, informasi di atas itu merupakan bagian integral. Pertanyaan yang teman-teman itu merupakan informasi yang merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam mengembangkan rencana pemasaran teman-teman yang unggul. Ketika membuat rencana pemasaran, perusahaan kecil harus menghindari kesalahan karena tidak ada ruang bagi perusahaan kecil untuk melakukan kesalahan ketika dana minim dan ketatnya anggaran. Gitu. Salah satu kesalahan yang paling sering kita lakukan oleh wirausahawan tentunya adalah mengasumsikan bahwa pasar sudah ada bagi produk atau jasanya. Sekali lagi, itu adalah perusahaan yang gagal. Waktu yang paling tepat untuk mengetahui apakah pelanggan menginginkan produk ya atau jasa Anda sebelum Anda menghabiskan biaya banyak dan meluncurkannya. Gitu. Riset pasar juga tentunya membantu Anda memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kemajuan bisnis Anda secara umum. Selanjutnya, bagaimana melakukan riset pasar ya? Ada beberapa cara hal yang bisa kita
lakukan untuk meriset pasar? Yang pertama, kita harus mendefinisikan tujuan. Tujuan kita riset pasar itu apa sih? Itu. Jangan sampai kita hanya datang membawa buku tanpa tujuan yang jelas. Kita harus mempunyai tujuan. Misalkan saya mau riset pasar, tujuannya saya untuk mengetahui keinginan pelanggan seperti apa. Contohnya, ya. Terus, yang kedua adalah mengumpulkan data. Teman-teman bisa riset pasar dengan mengumpulkan data dari pelanggan-pelanggan calon konsumen teman-teman. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya contohkan tadi, ya. Contohnya seperti itu. Nah, yang ketiga atau selanjutnya, itu teman-teman harus menganalisis dan menginterpretasikan data. Data yang telah terkumpul perlu dianalisis, perlu teman-teman analisa, perlu teman-teman pikirkan strategi seperti apa yang cocok, produk apa yang cocok, intinya gitu. Yang keempat, menarik kesimpulan dan baru bertindak. Ketika sudah menganalisis, mempunyai data, mempunyai informasi, oh seperti ini pelanggan saya, inginnya seperti ini, maka tinggal eksekusi saja. Silakan diperbarui produk Anda, pelayanan Anda, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu merupakan beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ketika menyusun rencana pemasaran. Saya akan berbagi lagi mengenai menyusun rencana pemasaran secara gerilya, tetapi di keesokan hari. Selamat belajar teman-teman, selamat meriset pasar. Semoga informasi yang saya berikan cukup bermanfaat bagi teman-teman. Semangat UKM, semangat UMKM Indonesia, maju, maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.